Ada Besto juga dengan satu. Wow. Kita coba tembak Aim yang sangat baik, tapi 1MKS berhasil dapetin satu Irazor. Bakal coba tembak dulu Besto, juga harus jatuh oleh Ogut. Ogut nih bos, Febri MT langsung berhasil dapetin satu 1MKS. Imba mencoba menolong seorang Besto, mampu first tuh bisa ya? Bisa lah ya, langsung aja daftar nih. Easy peasy. Dan kita lihat ini obsernya lumayan rame panas gitu ya. Aduh. Ini ada BFD, ada FRNTL, ada satu lagi tuh siapa tuh? Tim warna kuning tuh ya. Tim warna kuning ya, ikut-ikutan turun nih kayak dari gadget kayaknya nih ya. Ini ikut di observe nih, rame nih, mau barbar nih, mau bikin konten kayak dari William nih ya. Yes. Dan kalau kita perhatikan juga ini dari observatornya harusnya bakal di shoot sesaat lagi, dan udah ada Nopri Sangar mendapatkan Spartan langsung ditumbangkan begitu saja. Frek juga bakal menjadi korban berikutnya, harusnya nggak punya senjata, hanya dengan satu Thompson langsung melawan dua Kronos sekaligus. Pokoknya langsung dicari di mana sisa playernya, botak begitu saja, tapi udah harus jatuh lumpuhnya. Susah banget posisi dari teman-teman Frontal Moonlight. Ada Dance yang berhasil dapetin Nopri, ada Iza GZ juga bakal coba langsung tembakin dari kejauhan. GZ di sini masih dengan AK2 Kojutnya bersiap bersama dengan Spasnya. Diambil dulu. Suara-suara step pun terdengar di sini Bang Epong. Iya, di mana kali ini tim Frontal udah jatuh 2 player, dan juga dari William GZ juga udah kehilangan 2 player, dan keuntungan untuk Bonafide Esport yang masih untung 4 playernya tentunya, dan juga dari tim Frontal ternyata udah berhasil meninggalkan observatory terlebih dahulu. Dan kita lihat kali ini udah ada William GZ terjatuh oleh seorang Deer kali ini, menyisakan 1 player lagi dari tim Standby GZ yang harus kabur dari kejar-kejaran Bonafide Esport. Kali ini ternyata tersisa Akong, udah ketahuan posisinya, udah ada Krono diaktifkan, dual juga, dan ternyata tumbang di tangan seorang agen kali ini, dan dari Standby GZ harus pulang di posisi ke-12. Standby GZ sayang sekali, dan di sini bisa dibilang berarti observatorinya dikuasai oleh teman-teman dari Bonafide, tapi ternyata teman-teman dari Frontal Moonlight-nya langsung gerak ketemu sama teman-teman dari dari NSC Indo. Ya. Dan udah berhasil dapetin 1 orang Run MKS, dimana udah ada Rek bakal langsung melawan Rimba JR, udah jatuh begitu saja, nggak tertolong lagi harusnya, tapi ada Kapten Wawan MKS dengan double vectornya langsung loncat aja, dapat 1 orang, bakal coba reload dulu dikit, lawan 1 orang sekaligus di sini. Wawan satu squad dari Frontal Moonlight. Wih, suka kali aku sama kawan kayak gini, aduh. Akhirnya ya, mantap kali ya dari Wawan, dari kalau lu lihat dari Randa yang terburu-buru, lalu ada jam seperti seorang Imba juga yang gagal, ternyata Wawan yang berhasil menumbangkan 2 player sekaligus menggunakan double vector. Tapi nggak berhenti sampai situ, ternyata di arah Bima Sakti terjadi fight juga antara NSC Project dan juga GRC Esport, yang dimana GRC udah kehilangan 3 player yang misalkan seorang X-Lab, MB40 bahkan sudah spray terhadap 1 player dari tim NSC Project, itu seorang Baim cuma makan match terlebih dahulu. Ternyata 1 orang itu Zeus juga udah cukup sekarat, sementara dari seorang X-Lab kali ini mencoba untuk melakukan raska tapi masih cukup sabar, nggak mau terburu-buru. Dan kita lihat juga dari seorang Zeus hanya menyisakan 1 medkit, ini bakal sulit banget untuk melawan dari seorang X-Lab yang HP-nya masih penuh. Tapi bisa aja jika mereka mengepung 1 pairing tersebut, dan ternyata Zeusnya terjatuh oleh seorang X-Lab. Luar biasa banget, 2 lawan 1 ternyata X-Lab berhasil menumbangkan NSC Project di posisi ke-10. Hal yang sangat sulit untuk kita terima adalah X-Lab itu adalah orang yang tersisa sendiri gitu, tapi berhasil nge-outplay 2 orang ya. Sekali lagi di sini pembuktian kalau semua player tuh lagi sama-sama berjuang keras, maupun dia sisa sendiri maupun dia sisa 2 itu nggak nentu juga ya. Tetap tadi ada beberapa momen kayak Wawan MKS aja itu berhasil ngeratain 3 orang gitu ya kan. Gokil. Dan di mana X-Lab tadi kalau gue lihat dia padahal udah terpojok banget ya, udah kehilangan 3 temennya, hanya saya sendiri melawan 2 player dari tim NSC Project yang menurut gue itu juga masih cukup bagus juga harus dimiliki. Dan ternyata dengan keputusannya mengenalkan 1 player menggunakan shotgun mininya, dan ternyata tadi berhasil juga Krono aktif dan langsung nge-trigger 1 player NSC Project dan berhasil ditumbangkan. Tapi terjadi fight lagi kali ini Bang. Ini dia Segil udah kehilangan setengah darahnya. Ejak pun harus menjaga 2 orang yang bergerak, upaya Ras langsung mendekat, semakin dekat. Rez sudah bersiap di depan muka, sudah ada shotgun di tangan, tapi ada ABK yang harus jatuh terlebih dahulu dengan UMP-nya. Sayang sekali harus dihabisin oleh UMP juga dari seorang Segil. Bersiap untuk melawan Ejak juga, tapi Ejak harus jatuh oleh Just Nenet. Menyisakan Segil, harapan terakhir dari The Pillar. Ternyata tidak bisa The Pillar melawan kekerasan dari Jet. Ya, Jet Esport kali ini berhasil mengalahkan The Pillars, tapi harus kehilangan seorang ABG ya ketika melakukan clutch play tadi melawan 2 player dari tim TP tentunya atau The Pillars. Dan ABG-nya terbokong di seorang Segel dan langsung di end begitu aja. Tapi
gameplay Nokan Group berhasil menyelamatkan timnya. Kali ini berhasil menemukan 2 player sekaligus dari tim The Pillar tentunya. Dan kali ini Jet Esports harusnya bisa lebih leluasa ya, udah mendapat looting yang lebih banyak lagi dari mayat-mayat yang udah di looting, dan dapat posisi cukup banyak juga di area rumah L sendiri kali ini. Betul sekali, dan ini kalau kita berbicara Capital Esports di arah Mars Electric, bisa gue bilang jadi satu titik nafas panjang juga, karena sekarang kalau lu perhatiin masih circle 1 itu udah tinggal 27 orang yang hidup. Jadi untuk moving lu bisa lebih leluasa dan gak perlu worry ada tim-tim lain yang siap ngebegal gitu, karena semuanya habis pada berantem gitu, habis pada perang, habis pada kehilangan member juga. Dan kembali lagi di sini Boss Academy turun tengah map, terus dia langsung turun dulu ke kota tua, make sure di area kota tua tuh nggak ada siapa-siapa. Habis itu dia biasanya harusnya naik lagi ke atas ya. Kapik ya. Dan kalau lihat juga tadi Capital Esports yang tadi yang awal di Clock Tower, ternyata itu cukup jauh banget ke Mars Electric ya. Dan ternyata rotasi yang mereka miliki juga cukup aman banget, dimana ketika mereka melintasi Clock Tower lalu ke Factory, Mars Electric itu cukup kosong, dan harusnya looting yang dimiliki dari Capital Esports udah cukup worth it banget. Betul. Ini juga ada upaya rotasi yang menurut gue cukup cerdas. Dari Bonafide, dia habis dari shipyard, dia nggak langsung ke arah Katul atau Plantation, dia langsung geraknya ke arah Riverside dulu. Make sure mungkin yang ada di mill itu udah cabut apa enggak, atau emang dia pengen jalur rotasinya tuh sedikit memutar ke belakang. Dan bener aja, somehow masih ada Apple dari Rimo yang masih stay di sana sendirian. Terus kalau kita berbicara di area tengah map, Clock Tower-nya juga masih ada teman-teman dari S Gamer KPK yang mana mereka belum bertemu siapapun, jadi masih sesi looting aja di sini sebenarnya ya. Ya, dari S Gamer KPK sendiri. Dan kalau lihat juga Bonafide yang tadi Observatory itu jauh banget ke area Riverside ya, rotasinya ya dari Observe ke Riverside. Dan benar-benar mereka juga udah cukup untung banget ketika war di Observe di awal game dapat 5 kill. Dan kali juga jalur mereka pilih juga ternyata masih cukup aman banget, karena di jalur area Riverside sendiri hanya ada mungkin ketemu dengan tim Rimo Esports, yang dimana Rimo Esports emang salah satu tim yang paling sering banget turun di area mill sendiri. Nah, ini ada teman-teman dari NSC Indo yang sudah melakukan rotasi dengan cukup cepat menurut gua, tapi harus berhati-hati juga Bang Epong, karena kalau kita ingat tadi kan dia di area hanggar gitu ya. Terus sekarang udah ada di patahan menuju ke arah rumah L dan juga rumah beton. Udah ada teman-teman bocil dari Boss Academy yang siap lagi-lagi ngedefense di tempat yang sama. Tapi bertemu dengan Rimo di sini Bonafide. Mampukah mereka meratakan permain dari Rimo? Di sini masih ada Kimit sendirian. Mampukah Kimit selamat? Udah ada Exarch dan juga Hanaf yang siap memfollow up harusnya, tapi sayang sekali jarak yang terlalu jauh mengharuskan Kimits ditinggal sendiri. Iya, di mana? Oh my god. Dan ternyata di sisi lain juga Boss Academy terjadi fight dengan tim NSC Indo, dan ternyata Imba JR masih bisa di revive tentunya kali ini oleh seorang Besto. Dan sedikit sulit juga untuk NSC Indo, yang dimana mungkin aja ketika tim nomor 4 sedang melakukan rotasi bisa aja jika dia sadar menjadi third party, ini bakal kerugian banget untuk tim NSC sendiri, dimana juga Wawannya juga udah terlalu terburu-buru ya untuk masuk terlebih dahulu ke rumah beton, sementara dari seorang Imba dan juga Besto masih ketinggalan di rumah L dan juga rumah kayu kali ini. Ketinggalan di rumah L dan juga rumah kayu. Ini bakal jadi PR banget Irazor. Masih menunggu. Ternyata udah ada Kapten Wawan MKS yang siap dengan rencana jahatnya. Udah ada grenade di tangan juga seorang Wawan MKS sambil menunggu momentum melakukan upaya ras ke arah atas. Boss Academy masih cukup prima dan juga cukup baik dari segi positioning. Dia menempatkan posisinya agar sulit sekali untuk di-track, tapi udah ada suara-suara tembakan dari arah bawah. Imba bersiap dengan M60. Ada Besto juga dengan satu. Kita coba tembak Aim yang sangat baik, tapi Wawan MKS berhasil dapetin satu. Irazor bakal coba tembak lu. Besto juga jatuh oleh Ogut. Ogut nih bos. Febri MT langsung berhasil dapetin satu. Wawan MKS. Imba mencoba menolong seorang Besto. Mampukah Imba menolong Besto? Karena sekarang kalau kita perhatikan juga Wawan harus tumbang. Misalkan 2 orang aja. Lagi-lagi pertahanan yang tak terbantahkan oleh teman-teman Boss Academy di sini. Ya, dimana kali ini udah ada Capital Esports yang mencoba untuk menjadi third party, dan tentunya NSC Indo juga udah cukup terpojok banget. Mereka terlalu open field, hanya memanfaatkan satu obstacle itu batu. Ditembakkan dari sisi kiri dan juga kanan. Imba dan juga The Besto bakal terpojok banget kali ini tentunya. Dan sementara dari Capital lebih memilih untuk mengincar tim NSC terlebih dahulu sebelum menghajar Boss Academy ya, karena posisi dari NSC sendiri mudah banget dia
kill. Ya, seperti gue bilang ternyata Febri dan Bos Academy yang berhasil mengeliminasi tim NEC Indo terlebih dahulu di posisi ke-8 kali ini Bang Dengan Haji. satu granat langsung berantakan 2 player dari NEC Indo begitu saja. Bos Academy langsung aja kasih tahu itu dia Aimer dengan M60-nya itu apa Bang Manai. Itu headshot Bang Manai. Hati-hati ya. Irazor nih bos. Dan ini bakal menjadi suatu pergulakan yang sangat-sangat mengundang orang-orang lain yang mencoba datang mendekat. Kita bisa lihat udah ada satu tim lagi yang mulai mendekat di arah area rumah labirin. Terus juga tim nomor 4 juga punya potensial untuk datang juga. Capital bakal coba datang ke bawah, tapi Goods udah harus jatuh begitu ya, dihabisin oleh Dance. Dan juga kerjasama yang bagus dari Bonafide mulai memantapkan diri, tapi Dir harus mundur dulu ke belakang. Posisi yang cukup sulit, berada di patahan juga. Untungnya masih bisa regroup kembali dan masih ada satu Chrono. Sekarang bos sudah kehilangan satu player yaitu Goods. Harus lebih berhati-hati lagi karena memang setiap langkahnya sudah mulai terdengar, apalagi di samping udah ada K dari Capital yang masih memantau dengan M60-nya juga di sini, Epong. Nah, di mana kali ini Bos Academy akhirnya kehilangan satu player, intinya apakah dia masih bisa melakukan defense yang cukup kuat walaupun udah kehilangan satu player di area rumah beton, di mana di area rumah beton sendiri udah ada sekitar 2 tim yang mendekati Bos Academy. Kita lihat Capital Esport, mereka juga masih cukup lengkap. Jika di rush bisa aja, kemungkinan chance menangnya bisa jatuh ke Capital Esport ya jika Capital mau melakukan rush. Tapi kali ini tentunya dari tim Capital juga nggak mau terlalu terburu-buru karena mengingat ada dari Bonafide Esport yang udah menunggui posisi war mereka terjadi kali ini. Ini kalau udah kayak gini, kalau hold terus gini, yang malah nggak diuntungin sebenarnya adalah Capital. Karena kalau seandainya nanti Bonafide turun lebih dulu, mereka pasti bakal tembaknya ke arah bawah dulu Capital. Dan yang diuntungin jadinya adalah lagi-lagi Bos Academy. Kenapa? Karena nanti ketika hujan peluru datang ke arah Bonafide, itu enak banget ngelas hitnya dari teman-teman Bos Academy atau nyampainnya ya. Iya, dari Bonafide Esports sendiri yang sedang berapi-api, yang dari tadi dia awal turun di observatory, lalu tadi dapat kill juga di area mil bawah ya. Dan kali dari rumah labirin harusnya mereka udah cukup siap banget, mereka udah dapat kill banyak, masih berempat. Harusnya ini game untuk Bonafide kali ini. Dan di mana Airazor ternyata berhasil menjatuhkan seorang penta dari Capital Esports kali ini tentunya. Itu apa Bang Manai? Itu headshot Bang Manai, tolong rekrut aku ke EPOS Bang Manai. Fix, Bang Manai. Ya, ini lagi-lagi ada UAV juga. Waduh, ini kalau UAV-nya stay bakalan ngasih banyak banget informasi tentang siapa-siapa aja yang lagi stay di situ. Dan kalau udah berbicara circle yang kayak gini, udah pasti mereka nggak bakalan narik. Salah satu yang narik udah pasti ditatakin habis, udah pasti dikasih hujan peluru. Terus juga kalau kita berbicara tim nomor 4, cukup bijak menurut gua karena dia akhirnya ngambil rumah bolong di area pick yang masih diselimutin sama circle berikutnya. Iya, dimana dari Jet Esports sendiri juga mereka nggak bisa bermain terlalu agresif ya. Mengingat dari Jet Esports sendiri hanya sisa 3 player aja, maka mereka lebih memilih main aman untuk mengamankan rumah bolong. Dan kita lihat zona ternyata mengarah lagi dan lagi ke Bos Academy. Aduh, ini gua nggak tahu kenapa dari tadi zona ke mereka terus nih. Ini satu hari kalau dibungkus sama Bos Academy sih, wah, boleh dipertimbangin ya. Boleh dipertimbangkan ya. Maksud gua dalam artian tim-tim lain boleh dipertimbangin untuk dievaluasi lebih dalam lagi tentang kenapa bisa Bos Academy jadi bungkus hari ini gitu. Bungkus hari ini 4 game loh, ini OTW 4 game loh. Kalau dia buya lagi 4 game ini lu harus banyak-banyak evaluasi kenapa bisa satu tim yang sama itu bisa buya berturut-turut gitu. Bisa berturut-turut buya. Dan tadi emang bermain cukup konsisten banget ya dari Bos Academy. Dia main nggak agresif tapi dia lebih bermain defense. Ketika defense ditabrak, dia berhasil mengalahkan tim-tim yang nabrak dia gitu. Benar. Dan ini membantah stigma di mana kalau kita berbicara bocah atau bocil itu sama dengan barbar. Gak selamanya bocil tuh bisa barbar doang gitu. Dia sometimes bisa defense juga, dan ini apa yang dilakukan oleh Bos Academy itu bagus banget. Dan sekarang udah ada Capital yang siap untuk langsung menjajaki tempat dari Bos Academy, yang mana kita harus ingat lagi Bos Academy cuma 3 orang. Dan juga kalau berbicara sama airdrop semuanya udah disummon. Jadi ini tinggal gimana Capital itu maksimalin pelontar ya, karena dia Penta punya pelontar ya. Nah, itu menurut yang mau gue bilang tadi. Dan kalau gue bilang kenapa Capital tiba-tiba berani banget melakukan rush, karena dia punya pelontar dan berhasil menjatuhkan Resjo. Dan kali ini Bos Academy apakah bakal patah kali ini buyanya? Dan tapi Airazor berhasil menjatuhkan 2 player sekaligus begitu aja. Chan kali ini mencoba melakukan fight lagi dan lagi dengan Bos Academy tentunya. Udah ada Airazor dengan Thompsonnya. Jatuh Airazor, menyisakan 1 dari Bos. Ditembakkan lagi, jatuh 2, 3 bahkan tersisa 1 Penta.
Pelontar masih miss tentunya, tapi ada double vector dari satu Boss Academy. Lagi Boss Academy menang fight, kedatangan tamu lagi. BFD udah hadir, bakal langsung meng-end seorang Resjo. Tersisa 2 player dari Boss Academy, tapi ada tim 11 Gamer KPK juga masuk mencoba untuk melakukan rusuh, dan ternyata akhirnya Boss Academy jatuh. Tapi fight-nya terus-menerus terjadi. BFD gimana terus melakukan tembakan, dapat kill tambahan, mengenokkan 2 player lagi, tersisa 1. BFD berhasil menghajar 2 tim, apakah 3 tim Bang Haji? Wow, bahkan 16 poin kill sudah diamankan dan mereka masih sustain 4 orang. Nah, ada tamu lagi, tamu baru yaitu dari Jet Esports yang siap melulantakan player yang ada di atas. Double vector pun udah dipegang. Di sini juga teman-teman dari Jet Esports gak mau terlalu ngambil resiko karena memang di atas udah terasa sekitar beberapa detik ada momen reset. Di atas sudah pasti orang-orang yang tadi habis perang itu gulung medical kit, udah pasti darahnya penuh lagi, terus Chrono juga pasti aktif lagi, dan mereka ketika looting mereka dapetin glue lagi. Itu jadi satu kesulitan tersendiri untuk teman-teman Jet kalau seandainya mereka mau rush. Makanya sekarang Jet lebih milih untuk nahan diri, tapi dari Dir nggak bisa nahan-nahan karena udah pegang double vector. Chrono diaktifkan, langsung coba dimajin begitu aja, coba ditabrak, udah ada follow yang bagus, udah just 9S berhasil dapetin 1 aja, tapi Groth juga berhasil dapetin 1 Fanzone, dan juga kawan-kawan lain dari Bonafide berhasil meratakan. Jet Esports mendapatkan 9 poin kill. Waduh, Bonafide Esports mengamuk di game keempat, mengumpulkan 19 poin eliminasi kali ini tentunya, dan masih lengkap berempat. Waduh, masih lengkap. Waduh. Ini 7 alive, berarti 3 orang sisa itu 2-nya itu 1 tim, 1-nya lagi JRC. Nah itu jadi langsung itu dia pakai Kokunda, masih punya glue, bagus banget responnya. Langsung coba diras, ada Ahnaf, ada X-Hearts mau lewat kiri, udah ada X-Hearts, buka Chrono aktif, langsung coba masuk dulu dikit, coba gocek menutup diri dulu land, tapi ada hadiah responnya juga pas banget. Tapi Ahnaf akhirnya berhasil didapatkan oleh Dir, begitu saja Ahnafnya bagus banget menjatuhkan seorang Dir, tapi Ahnaf ditukar oleh agent dari Bonafide yang sudah sangat menggila. Di sini bakal menjadi 21 poin kill, dan 1 orang lagi bakal menjadi 22 poin kill harusnya untuk teman-teman dari Rimo. Tapi ada 1 momentum terakhir, yaitu taunting moment dari Bonafide. Sambil joget-joget dulu, ditunggu dulu di mana sisa player, padahal player udah jelas di balik glue wall, yaitu dari tim GRC, yaitu Lem. Ini kenapa dari BFD tetap nggak mengetahui posisi satu player tersisa dari seorang X-Lem sendiri ya di balik sebuah global, dan sepertinya mungkin X-Lem memilih dia mau menjatuhkan dirinya sendiri di bawah pelontar. Keluar. Oke, udah. Kirain ya. Harusnya bakal dicari karena di situ bakal jadi notif ada summoner drop gitu kan. Ya, udah summoner drop nggak ada isinya lagi, cuman silencer doang, ya kan. Nah, ini dia double vector dari seorang Dir, langsung menutup gamenya menjadi buyah untuk Bonafide Esports. Congratulations.